Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan jamaah salat subuh apalagi ini pada hari Jumat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada subuh ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tebal kitabnya 704 halaman, halaman 428 baris kedua dari bawah, dari sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri, meninggal tahun 73 Hijriah. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian saksikan, kalau kalian lihat ada orang yang mau sholat ke masjid, mau beribadah di masjid, mau berkumpul-kumpul di dalam masjid, mau menuntut ilmu di dalam masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa orang itu orang beriman. Maka Bapak Ibu, saya husnuzon, yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir subuh ini, yang istiqomah di dalam masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nampaknya efek sahur terlalu banyak ya kan. Tak kuat lah yaminnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terima kasih kepada pengurus masjid yang sudah memberikan dukungan dan sokongan kepada saya, yang insyaallah besok malam bakalan tampil di Indosiar jam 2 sampai jam 5 pagi. Acaranya sahur jam 2 sampai jam 5 pagi. Jadi Bapak Ibu, karena tahun 2019 saya diberikan amanah juara 2 di Indosiar. Saya ulang, karena tahun 2019 saya dapat amanah juara 2 di Indosiar. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tahun ini 2021 saya mewakili Indonesia untuk Asia. Memang kalau dipikir-pikir wajah pas-pasan Condoambo kok tak mungkin masuk TV kan. Karena Bapak Ibu masuk TV itu cuma dua kemungkinannya. Yang pertama, kalau dia ganteng, ganteng betul. Yang kedua, kalau dia jelek, jelek betul. Menurut penilaian Bapak lah, saya kategori pertama atau kedua Pak? Hah? Saya tanya sekali lagi, orang masuk TV itu cuma dua kemungkinan. Pertama, kalau dia ganteng, ganteng betul. Yang kedua, kalau dia jelek, jelek betul. Menurut Bapak Ibu, saya kategori pertama, kedua. Kok baru mulai puasa kok ah? Terima kasih atas penghinaannya, saya terima dengan lapang dada. Saya doakan mudah-mudahan sehat semua ya. Diamin kon lo tuh yang kurang asal. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah ambo besok malam tampil perdana. Karena dari 5 negara dibagi kepada 5 grup. Saya ulang, dari 5 negara dibagi kepada 5 grup. Saya dapat grup yang terakhir, grup yang kelima. Nanti ada negara Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste, Singapura, dan Indonesia. Memang Bapak Ibu dari Riau dan dari Sumatera cuma saya sendiri. Nanti dari ada NTT dan lain sebagainya lah. Pokoknya dari Indonesia 5, per negara 5. Jadi saya dapat grup yang kelima. Sekarang Bapak Ibu, supaya tahu cara mendukung saya gampang. Tidak pakai SMS, tidak pakai vote, tidak pakai kirim ini dan itu. Cukup Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, besok jam 2 sahur sampai jam 5 pagi hidupin Indosiar. Jam berapapun Bapak Ibu bangun sahur, minta tolong hidupin Indosiar. Caranya, kalau saya yang tampil, saya yang ceramah,
saya yang dikomentari oleh Dewan Juri ataupun host Ramji, Gilang Dirga atau Irfan Hakim, saya minta kepada Bapak Ibu jangan ganti channel, apalagi matikan TV. Sekali lagi, kalau giliran saya yang tampil, jangan matikan jangan pindah channel, apalagi matikan TV. Tapi kalau peserta lain yang tampil, cepat-cepat ganti channel atau matikan TV-nya ya. Bukan tak sportif, bukan dengki. Ini namanya Bapak Ibu fans berat kepada Putra Riau, kan begitu. Ustaz emang orang Riau, saya Bapak Ibu tidak kelahiran Riau. Tapi bini ambo orang Riau. Bini ambo orang Kampar, Tapung Hilir. Saya tahu Bapak Ibu nggak nanya, saya ngasih tahu aja biar jelas ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi begitulah. Karena ini kompetisi, ada menang, ada kalah. Itu pasti. Kalau ditakdirkan Allah kalah, ya alhamdulillah. Kalau ditakdirkan Allah menang, alhamdulillah. Karena bagi saya Bapak Ibu, bukan soal siapa yang juara. Tapi bagi saya adalah apakah kita mampu manfaat untuk umat atau tidak. Karena mohon maaf Bapak Ibu, bahaya dari dunia televisi kalau kita sudah keluar, yang saya rasakan cuma satu. Apa itu? Semua orang berpikiran kalau ngundang kita harus pakai tarif. Kemana-mana saya ceramah, keluar kota, semua orang berpikiran masalah tarif. Padahal saya Bapak Ibu sampai hari ini, dimanapun saya diundang ceramah, belum pernah saya menetapkan tarif. Atau kemudian minta, kalau enggak sekian saya tidak mau. Karena bukan itu tujuan dakwah. Tujuan kita khairun nas ampa'uhum linnas. Bisa wak manfaat untuk orang, alhamdulillah Pak. Ya kan? Bisa wak manfaat untuk orang, sudah alhamdulillah. Nah, cuma kalau jauh tompeknya jamaah lah pula mikir ya kan. Wah, ikut jauh kok itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pagi ini sesuai dengan yang saya sampaikan kepada Ustaz Yasri kemarin, bahwa beliau minta tema kita pada hari ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah al-adabu ma'al jiran. Adab-adab bertetangga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak orang berpikiran rajinnya dia sholat di masjid sudah menjadi jaminan dia masuk ke dalam surga. Rajinnya dia baca Al-Quran sudah jaminan dia masuk surga. Rajinnya dia zikir sudah jaminan masuk ke dalam surga. Padahal mohon maaf, ada yang satu dalam kehidupan kita ini sering kita lupakan. Apa itu? Kita kadang-kadang hanya baik hubungan kepada Allah, tapi kita tidak baik hubungan kepada tetangga. Padahal Allah sampaikan dalam surah Ali Imran, duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihabalim minallah wa habalim minan nas. Bahwa duribat alaihimuz zillah, Allah akan memberikan kepada kalian apa itu? Zillah, kehinaan. Aina masuqifu, di mana saja kalian tinggal bakalan mendapatkan kehinaan. Mau kita tinggal di komplek orang kaya, mau kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, mau rumah kita yang paling besar, kalau kita tidak berpegang teguh, kita tidak bisa baik hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, mohon maaf, dalam pandangan Allah belum baik dan sempurna. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, tebal kitab ini ada 2 jilid, ada 4 juzuk, saya baca di dalam kitab itu. Majala Jibril yusini bil jar hatta zonantu saywarisuhu. Senantiasa malaikat Jibril turun mengingatkan kepadaku, kata Nabi, mengingatkan kepadaku, yusini bil jar, mengingatkan kepadaku tentang, wahai Muhammad, apakah sudah kamu perhatikan tetanggamu? Wahai Muhammad, apakah kamu sudah berbagi kepada tetanggamu? Wahai Muhammad, apakah ada satu dari tetanggamu yang kamu sakiti?
Majala Jibrilu yusini bil jar. Senantiasa malaikat Jibril mengingatkan tentang hak tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, hatta sampai-sampai zonantu, saya berpikiran annahu sayuwarrisuhu, tetangga itu memiliki hak waris. Sebab kenapa? Saking pentingnya Bapak Ibu peduli kepada tetangga. Jangan salah, Al-Quran pun berbicara tentang hak bertetangga. Wal jari zil kurba wal jaril junubi. Berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan berbuat baiklah kepada tetangga jauh. Artinya Bapak Ibu, ternyata iman kita belum dianggap sempurna kalau kita belum pernah baik kepada tetangga. Karena mohon maaf, tipe tetangga ini ada yang kadang-kadang cueknya minta ampun. Gimana kabar Bu? Sehat. Sahur apa tadi? Kentang. Nanti mau kemana Bu? Pasar. Sore rencana Bu bukaan apa? Buka yang biasa. Ibu tadi pagi sholat subuh ke masjid. Banyak kali pertanyaanmu. Capek saya menjawabnya. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu. Ada tipe tetangga memang tipe yang pendiam aja. Apapun yang terjadi tengah-tengah masyarakat itu ayo ono aja kata orang awak. Tahu ono. Atau ontuinyo doh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada memang tipe tetangga begitu. Ada tipe tetangga gampang tersinggung. Awak bercanda, tersinggung, merajuk, bakut muka. Asal ditegur, gimana kabar Kak? Sehat. Lah makan Kak? Alah. Itulah yang kita hadapi dalam kehidupan masyarakat kita ini. Bapak Ibu, dengan takdir Allah, saya dulu ini Bapak Ibu kontraktor. Iya Ustadz, iya, ngontrak sana, ngontrak sini. 8 kontrakan saya Pak. Mulai saya kuliah tahun 2010 sampai saya tamat, pindah-pindahlah kontrakan saya dari satu tempat ke tempat lain. Disitulah saya jumpa dengan tetangga berbagai model. Tetangga berbagai model. Ada model tetangga yang suka memfitnah. Ada enggak? Jawab, ada enggak? Ada tipe tetangga yang suka dengki. Awak beli kulkas, dia kedinginan. Ada. Awak beli kompor, dia kepanasan. Ada. Awak beli truk, dia stroke, iya kan? Awak beli kontainer, mulut dia yang doer. Ada begitu. Tipe tetangga yang mohon maaf, kalau kita beli kompor gas, yang meledak dia. Kita yang beli kompor gas, yang meledak dia. Kita yang beli bunga janda bolong, yang jadi janda kuncup dia, gitu. Ya itu dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena begitu memang. Makanya Bapak Ibu, karena tetangga ini berbagai-bagai model, berbagai-bagai tipe, maka ulama menyusun kitab tentang al-adabu ma'al jiron. Karena tetangga ini kompleks hukumnya, maka para ulama menyusun kitab yang menjelaskan tentang adab-adab bertetangga. Pertanyaannya sekarang, apa itu adab bertetangga? Yang pertama Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata para ulama, kalau kita bertetangga, adamu aziyatihi biqaulin au fi'lin, tidak boleh menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Saya ulang sekali lagi. Adab bertetangga yang pertama Bapak Ibu, yang paling fundamental, yang paling penting sekali dalam bertetangga, adamu aziyati biqaulin au fi'lin. Tidak boleh menyakiti tetangga baik jo mulut ataupun perbuatan awak. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dijaga cakap sama tetangga. Dijaga pandangan sama tetangga. Jangan nengok tetangga, condong nengok maling. Asal lewat tetangganya.
Orang tersinggung. Sebab hak bertetangga yang pertama adalah jangan menyakiti tetangga, baik dengan ucapan kita maupun perbuatan kita. Sebab kenapa? Kata Rasulullah, bukan kata saya. Ini kesan Nabi kita. Kata Rasulullah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi bersumpah. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat heran, siapa yang tidak beriman wahai Rasul? Apakah orang yang tidak beriman yang tidak ke masjid? Apakah orang yang tidak beriman orang yang tidak baca Quran? Apakah orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak puasa? Ternyata jawaban Nabi, orang yang tidak beriman adalah man la ya'manu jarahu bawa'iqa'u, orang yang tidak aman tetangganya dari mulutnya, dari perbuatannya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada di siku, mohon maaf, bukan mengingatkan. Ada awak di siku jadi tetangga selama ku ndak pernah elok jorang, mohon maaf. Serajin apapun Bapak Ibu solat, jangan-jangan solat awak belum diterima Allah gara-gara awak tak pernah elok jorang. Kau jangan tersinggung Bapak Ibu. Mending sekarang awak sampaikan daripada nanti di akhirat awak menyesal. Maka kalau sekarang kau awak tak elok jo tetangga, tidak baik kepada tetangga Bapak Ibu, ya minta maaflah, diperbaikilah akhlak kita. Saya Bapak Ibu bukan menyebut bahwa saya ini orang baik, tidak. Bukan menyebut bahwa saya ini orang yang paling baik bertetangga, tidak. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak Ibu silakan datang ke tempat saya di perumahan saya. Saya alhamdulillah dengan tetangga saya, baik di kanan maupun di kiri saya tak pernah bermusuhan. Dan saya ingatkan kepada istri, kalau ada yang tidak suka kepada tetangga, tak usah dicakapkan, cukup ditelan saja. Nikmati, sudah. Jadikan itu sebagai ladang amal. Tidak usah direpotkan. Kadang-kadang kan ada sifat tetanggaku minjam bontayo katanya. Tak balik-balik. Untung yang dipinjaminnya pak barang. Kalau yang bini awak dipinjaminnya, tak balik-balik. Untung yang dipinjam adalah barang. Kan ada tipe tetangga biasa minjam pak ya. Minjam dulu sendok katanya, atau minjam apa gitu. Ada tuh si tetangga, asal minjam tak balik. Ya kan? Minjam 100.000 kata dia. Tak balik-balik. Iya, balik-balik yang buruh kan itu loh. Makanya Bapak Ibu yang pertama, tak boleh kita ini menyakiti tetangga, baik dengan ucapan kita maupun perbuatan kita, ya. Saya tidak mau mengajari itik berenang, tidak mengajari buaya berendam. Saya hanya ingin mengingatkan, hei Suwandi, kalau bertetangga jaga cakap, jaga perbuatan. Karena jadi ustadz pun Bapak Ibu nggak ada jaminan elok bertetangga. Ku mohon maaf. Ada kawan nambu ustadz, Allah haula wala quwata illa billah. Memang dah elok pak. Kalau dibilang ustadz buayo, tidak mungkin loh kan? Ini ustadz. Ini ustaz, tapi pemberang, gampang tersinggung. Kalau awaklah jadi ustaz, kok harus banyak penyabar. Iya. Karena tidak sadonyo elok. Curhat, tidak curhat doh. Memang fakta contoh itu Bapak Ibu. Paling gampang lah saya cerita kepada Bapak Ibu. Dulu waktu ambo jadi guru ngaji Bapak Ibu, tahun 2012. Guru ngaji lah saya diundang orang ke rumah-rumah. Guru privat. Memang harus banyak sabar Pak. Ngajar anak orang sebulan dikasih 50.000. Mak. Saya Sri kalau ada nyuruh ke rumah-rumah kasih 50.000. Memang penyabar Ustaz tuh. Kalau aku gini tak mau. Kalau ada ngasih 50.000, kalau aku malaikat Israel ku cekik yang ngasih 50.000 itu ya kan. Bukan kita berharap, tidak. Yang diajarkan anak awak Quran. Ngasih 50.000. La haula wala quwata illa billah. Peraturannya banyak loh itu. Pak Ustadz nanti datang jam 7. Kalau belum jam 8 jangan balik katanya. Peraturan banyak 50.000. Cuma bukan jamaah siku. Di tempat lain Citombo. Kalau jamaah siku kan elok-elok. Asal ada Ustadz ngajar ngaji anaknya.
Berapa saya Sri? 1 juta sebulan. Masya Allah, 1 juta. 1 bulan atau 1 tahun? Kalau 1 tahun berarti 100.000 sebulan kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi yang pertama adalah awak kok kalau hak bertetangga ini, kita ini dalam hak bertetangga adalah ada muazziyatihi biqaulin aw fi'lin. Begitu kata para ulama, jangan menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Insyaallah bisalah Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu udah rajin sholat subuh di masjid, sudah rajin berjamaah di Masjid Darul Aman. Harapan saya kepada kita semua yang ada di sini, jagalah sikap kita kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga. Insyaallah. Yang kedua, al-ihsanu ilai, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga maksudnya apa? Bi ayyan suruhu idzan tasarau, menolongnya kalau dia butuh pertolongan. Wa yu'inahu ijasta'anau, membantunya kalau dia butuh dibantu. Wa ya'udahu idza marida, berbuat baik kepada tetangga maksudnya pertama menolong kalau dia mesti ditolong. Yang kedua dibantu kalau dia mesti dibantu. Yang ketiga kalau dia sakit awak jenguk. Iko bagian awakku hak dalam bertetangga. Aduh kadang-kadang orang tetangganya lah parah sakit. Sekalipun tahu bunyi datang. Tiba datang bikin orang comeh loh. Ya Allah Pak, kawan ambut condiku lah penyakitnya. Lah mati katanya loh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sesekalinya dia datang bukan bikin orang senang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya yang kedua itu, hak dalam bertetangga itu adalah al-ihsanu ilai, berbuat baik kepada tetangga. Artinya apa? Kalau bisa ditolong, ditolong. Kalau bisa dibantu, dibantu. Kalau bisa dijenguk, kita jenguk. Wa yuhanni'ahu idza fariha, ikut gembira kalau tetangga gembira. Ngapa Pak? Itulah cair THR. Ya Allah Pak, alhamdulillah. Ikut awak sonang kalau tetangga awak sonang. Jole Bapak Ibu. Sonang tetangga awak. Ngapa Pak sonang? Alhamdulillah, ambulah berhasil poligami kata. Alhamdulillah Pak, mantap. Ikut awak sonang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena ikut payah Bapak Ibu. Awak yang payah dalam hidup, kita yang payah dalam hidup adalah saat tetangga kita lebih maju dari kita. Kalau ndak lapang-lapang hati orangnya, kalau nggak sehat-sehat pikiran orangnya, mohon maaf kadang-kadang kita lebih sering curiga ketimbang bersyukur atas kegembiraan dia. Ada kawan bangun rumah, padahal sama-sama tinggal awak dulu di situ. Bangun rumah dia lebih besar dari rumah awak. Apa kita bilang? Di manalah kawanku berdukun katanya, kan? Mantap nampaknya dukunnya, top cer copeknya kayo. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sebab kenapa? Karena dia tidak paham. Tidak paham dalam bertetangga itu. Kalau tetangga kita lagi mendapatkan nikmat, ya ikut awak gembira. Walaupun mohon maaf kita dalam keadaan sulit, tetangga kita senang, ayo ikut senang. Dan enaknya Bapak Ibu, kalau kita senang kepada tetangga, apapun keadaan dia, pandai kita bertetangga, cobalah lihat. Sakit bini awak tak punya mobil, siapa yang bantu kita? Tetangga yang punya mobil. Dosa tetanggamu punya mobil, poliknya minta ampun. Mohon maaf, jangan-jangan selama ini kita juga nggak baik hubungan kepada dia. Nggak ada orang yang pelit Bapak Ibu kalau pandai awak masuknya. Kalau ikut Ustaz memang parah Ustaz, lebih parah dari korun. La haula wala quwata illa billah. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kalau tetangga kita mendapatkan nikmat, ikutlah gembira. Wa yu'azziya'u idza usiba, dan ikut bertakziah kalau tetangga kita dapat musibah. Apa maknanya? Itu maknanya Bapak Ibu, jangan awakku sifat individualistik. Ambo perhatikan di kota-kota besar, ya. Ambo khususnya di Pekanbaru lah, ndak usah cerita tempat lain, provinsi lain. Di Pekanbaru ku mohon maaf yo, siapa orang yang jarang berjamaah di masjid, jarang nampak wajah di masjid, mati atuk tu, mati bapak tu, mati ibu tu, insya Allah biasanya jarang ditengok orang. Iku rumus hidup di Pekanbaru kok Pak, yang ambo tengok di mano-mano. Asal awak jarang tak aktif di masjid, maka ketika kita meninggal biasanya jarang dikunjungi orang.
Tapi kalau apa-apa ku adu yang meninggal besok pagi insya Allah pasti orang tekonang. Siapa yang meninggal tuh? Bapak anu, yang sholatnya di mana? Yang sholat sering di pojok sana. Orang teringat dan orang pasti datang beramai-ramai Pak. Itu saya tengok rumus di Pekanbaru. Asal ada orang yang meninggal, jarang dia ke masjid, jarang dia aktif bermasyarakat. Itu biasanya mohon maaf, sepi pengunjung. Makanya Bapak Ibu kalau pengen kita ini ditakziah orang beramai-ramai, setidaknya seringlah ke masjid. Iko kota. Ngapo tuh kota? Kota ko Bapak Ibu lebih identik dengan sifat individualistik. Masa bodoh jo orang lain, yang penting awak sonang. Tetangga awak nak susah tak peduli. Yang penting kita senang. Ini kota. Walaupun tidak semuanya. Kan ada kadang-kadang masyarakat nih luar biasanya. Hidup di tengah-tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Yang lebih parah, hidup di samping masjid tapi nggak pernah ke masjid. Ada tuh. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di masjid pagi kok ada yang jauh rumahnya dari Masjid Darul Aman nih. Bisa jadi kalau dibandingkan ada yang dekat-dekat sini, ada yang mungkin jauh ke belakang sana, tapi mau dia datang. Itulah yang seharusnya awak contoh tuh. Orang sahabat Nabi dari suku Badui di kampung-kampung jauh di balik bukit, mereka itu datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi hanya ingin sholat berjamaah. Apalagi imam awak kok, entah imam Madinah, entah imam Mokkah gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang kalau imam di Mokkah contoh itu imamnya enggak. Makanya Bapak Ibu kalau umroh tengoklah contoh itu imamnya. Bapak Ibu yang belum berangkat umroh, amalannya itu gampang. Baca surah Yasin sama surah Al-Waqiah. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu yang belum berangkat haji atau belum berangkat umroh, amalannya itu baca surah Yasin, baca surah Al-Waqiah. Jangan tinggalkan tiap malam. Sekali lagi, baca surah Yasin, baca surah Al-Waqiah. Kapan? Setiap malam. Bisa Bapak Ibu? Lalu berdoa, ya Allah gampangkan saya umroh. Kalau sudah diamalkan selama 3 bulan, kalau sudah diamalkan selama 3 bulan, belum berangkat juga, berarti Bapak lupa baca surat yang lain. Surat apa itu Ustaz? Baca juga surat tanah, surat rumah, surat mobil, surat ruko. Insya Allah Bapak Ibu cepat berangkat. Cobalah kalau tak percaya. Kawan saya udah dicobanya berangkat Bapak Ibu, dijualnya tanahnya itu. Makanya jangan cuma baca surah Yasin sama surah Al-Waqiah. Baca surat tanah itu, coba insya Allah. Percayalah sama ambo. Ambo jarang ngapo Bapak Ibu. Kalau ikut serius gue. Yang terakhir. Karena waktu 25 menit. Yang terakhir. Jadi Ustadz gini Bapak Ibu loma. Di Tompek lain kok santapan rohani 15 menit. Tompek lain santapan rohani kami cuma 10 menit. Kata kawan saya di MDI, sekarang jadi Ustadz enak. 10 menit cair, 10 menit cair. Kata dia kan, aku ya juga aku bilang ya kan, 10 menit cair. Tunggu dulu, ikut 25 menit cair kok. Sebentar lain. Lah habis mah. Lah 30 menit. Lah lewat 5 menit. Apa ibu ya rahimakumullah. Makanya loma Pak Ibu. Dulu jadi Ustaz enggak loma Pak. Ada yang ceramah kadang-kadang 30 menit ya kan. Kini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah lah habis waktu. Cair kata kawan saya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang terakhir hak dalam bertetangga adalah ihtiramuhu ya. Memuliakan tetangga. Sebab kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falya'rib jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Mudah-mudahan semua kita orang yang tidak menyakiti tetangga, orang yang bisa berbuat baik kepada tetangga, dan orang yang bisa memuliakannya, berbuat baik dan memuliakannya. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan dari jamaah, saya persilahkan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu-ibu,
Bu, ada yang mau bertanya? Ada? Enggak ada, Bu? Ibu enggak nanya istri saya berapa, anak saya berapa gitu, enggak ada? Apa? Ambo orang mano? Ambo orang Jawa Timur. Hah? Aku wong Jawa, aku wong Jawa Timur. Mama bapakku wong Jawa. Cuma Ustadz kok kayaknya kayak orang Batak. Harana au lancar marbahasa ita. Jadi Bapak Ibu au lancar marbahasa Medan. Jadi kalau saya ngomong bahasa Medan Bapak Ibu persis kayak orang Medan. Go tu dia doh, mamangan doh, ado kerejomu, biado siap doh. Kita marmaya mulak meta. Bisa lancar saya. Karena orang tua saya orang Jawa, saya sekolah dulu di lingkungan orang Batak. Jadi saya lancar ngomong bahasa Batak. Makanya saya sering ceramah ke Sumut. Karena Bapak Ibu kalau saya udah ke Sumatera Utara, saya ceramah itu pakai bahasa Batak, nggak ada Indonesianya. Saya sering keteran-teran karena kalau saya ceramah bahasa Jawa, dari awal sampai akhir bahasa Jawa. Masuk pokoknya Pak. Soralah. Pokoknya cair. Ayo cair Bapak aku kadang-kadang. Alah. Ada pertanyaan? Apa Pak? Di mana? Darul Aman. Cuma sekalinya di situ Pak, enggak banyak dong. Oh ya. Jadwal saya seharusnya minggu kapan Ustaz? Minggu pagi ya. Enggak bisa Bapak Ibu minggu pagi saya di sini. Karena setiap setiap Ahad itu sudah terjadwal sebelum Ramadan saya itu ada di 4 masjid. Jadi beda-beda. Makanya ini dimajukan sama Ustaz Yasri hari ini. Dan nggak tahu yang satu lagi itu apakah gimana. Nanti Ustaz Yasri lah ya komunikasi. Gampang itu Bapak Ibu. Sip. Nggak ada yang bertanya hukum Bu? Enggak Bu? Ya sudah, alhamdulillah. Yang penting 25 menit pas dah. Itu candaan aja Bapak Ibu, jangan dianggap serius ya. Abu? Oh, kirim salam jamaah Masjid Darul Aman sama Irfan Hakim. Narji, Ramzi ya. Iya. Memang ibu-ibu. Padahal ada di situ Ustadz Solmed, Ustadz Subuki Al-Buguri, Mama Dede, ya kan, Ustadz Wijayanto. Yang kirim salam bukan sama Ustadz dan Ustazanya. La haula wala quwata. Ini nampaknya sering nonton apa nih? Ku menangis. Alah, ratapan seorang bini kan. Baiklah Bapak Ibu ya, awak koyo lah kok kan, ada yang beraktivitas. Demikian saja, insyaallah lain kali kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.